Shalom semuanya, apa kabar? Baik. Pada hari ini kita mau memuji nama Tuhan, kita mau angkat pujian, Bapakku datang padamu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami akan memulai setiap ibadah kami. Kiranya Engkau tutup bungkus acara ibadah kami ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan semuanya hanya untuk kehormatan nama-Mu saja. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Masih bersemangat? Masih semangat? Semangat ya, kita semua harus bersemangat. Adik-adik yang di rumah juga harus semangat ya. Ayo semuanya bangkit berdirinya. Bangkit berdiri, kita mau angkat pujian. Dalamnya hatiku jadikan. Yang di rumah juga tetap pakai gerakan ya. Yesus berikanlah
semuanya harus bersuka cita. Mana senyumnya? Coba lihat. Mana senyumnya? Iya, kita harus kasih senyum yang terbaik buat Tuhan. Kita mau puji lagi Tuhan, kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Kita mau nari sama-sama ya. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay, puji Tuhan. Hanya Tuhan yang memberikan sukacita kita melimpah. Amin. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya pada saat hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mempersiapkan hati kita, tanah hati kita yang terbaik untuk kita bisa menerima, kita bisa mendengarkan, kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, ku mau cinta Yesus selamanya. Sampai kapanpun kita semua yang ada di rumah maupun yang ada di sini, kita mau cinta Yesus sampai selama-lamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
siapkan pikiran, jiwa semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kiranya tertanam dalam kehidupan kita semua. Nanti dengan kasih Tuhan, Kevin yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat agar kami bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Halo adik-adik di dalam Tuhan, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya ya. Bapa yang baik, kembali kami datang Tuhan, mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau pada saat kesempatan pada saat ini Tuhan, kami boleh sebentar akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, kiranya kasih setiamu boleh memberikan hikmat akal budi kepada kami Tuhan, supaya setiap firman yang Kau berikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ini ya Bapa. Kiranya Roh Kudus memimpin kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Oke, pada saat ini Cici mau membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar ya, di sini pun Cici masih belajar. Nah firman Tuhan kali ini Cici beri tema bahagia versus sukacita, happy versus joy. Kita mau buka ayatnya dulu, ayat pegangan kita di Filipi 4 ayat 4. Buka Alkitabnya ya. Oke, Cici akan bacakan Filipi 4 ayat 4. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Di sini Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan bahwa kita harus bersukacita, bukan berbahagia. Bukan berarti bahagia itu tidak bagus, karena hanya saja artinya pengertiannya itu berbeda. Memang apa sih Ci bedanya bahagia dan sukacita? Nah di sini Ci mau kasih tahu ya, bahagia itu kalau kita cari artinya adalah pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan atau perasaan. Maksudnya gimana Ci? Contohnya seperti kita pada saat kita meminta sesuatu kepada orang tua kita. Tentu kita sangat bahagia sekali pada waktu mendapatkannya. Pada waktu pertama kali membuka contohnya mainan ya, kita mendapatkan mainan baru, tentu kita sukacita sekali. Tentu kita bahagia sekali. Kita buka, kita mainin pertama kali, tapi setelah 2 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, kebahagiaan itu hilang. Dan kita malah minta lagi yang baru, mainan baru lagi, dan begitu seterusnya. Dan untuk hal-hal seperti itu hanya untuk kita merasa kecukupan gitu loh. Kita mau main, kita pergi hangout, atau kita pergi ke suatu tempat pun hanya untuk kesenangan kita. Tapi pada saat kita pulang, ya kita balik lagi gitu loh ke dunia nyatanya kita. Nah kalau suka itu adalah yang benar-benar dari hati. Kegirangan hati kita, sukacita kita itu berasal dari hati kita yang paling dalam, hati kita yang tulus. Contohnya itu seperti anak bayi. Anak bayi itu adalah, dia tentu aja belum punya keinginan ya. Belum punya keinginan beli mainan, beli baju, atau apapun itulah. Makanan pun ya sesuai dengan yang diberikan orang tuanya. Bahkan masih ASI ya dari orang tua. Dan pada saat dia tuh kesenangannya itu adalah melihat wajah mamahnya, wajah papahnya bisa tersenyum, dan kalau digangguin tuh ketawanya tuh bener-bener lepas banget gitu loh, bukan yang pura-pura gitu loh, benar-benar dari hati kita. Nah Tuhan ingin kita itu memiliki sukacita yang seperti itu, bukan hanya yang sesaat, yang cuma 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, atau setahun lamanya gitu, tapi sukacita itu terus-menerus harus selalu ada dalam hati kita. Karena dari sukacita itu akan timbul suatu pengharapan. Nah, tentu sukacita saat ini, di saat-saat sekarang ini tuh sangat sulit sekali ya. Mungkin adik-adik merasakan juga karena harus di rumah terus, sekolah di rumah, bermain di rumah, tidak bisa ketemu teman. Ya pokoknya sama orang tua. Mungkin ada orang tua kalau yang punya adik atau kakaknya sama adik sama kakak. Ya kan? Belajar di rumah, pokoknya melakukan segala aktivitas di rumah, dan itu bosan banget gitu kan di rumah, aktivitasnya ya gitu lagi. Padahal kalau di sekolah
enak gitu kan, belajar ketemu sama guru, sama teman-teman, dan waktu istirahat pun bisa bermain bola, bebas. Kalau di rumah terbatas ya. Ntar kita main bola sedikit, mama atau papa udah wanti-wanti, awas ya nanti pecah gitu, awas ya nanti rusak gitu. Atau mainnya main apa gitu ya, nggak mungkin kan manjat-manjat juga. Kalau di luar lebih bebas. Kalau bosen juga bisa pergi ke mall. Tapi sekarang kita semua serba terbatas, dan itu membuat pikiran kita, hati kita itu merasa bosan, merasa jenuh. Dan terkadang kita mengeluh sama mama, sama papa. Kita pengen beli mainan baru, dan setelah dibeliin, orang tua pasti membelikan. Berharap kamu tidak bosan lagi, kamu tidak merasa jenuh lagi, bisa mempunyai sesuatu yang baru, aktivitas yang baru. Tapi ternyata itu cuma sesaat, kebahagiaan sesaat. Nah, Tuhan ingin kita itu memiliki sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Kita baca ayatnya lagi ya. Kita baca ayatnya di Roma 12 ayat 12. Ini juga sebagai ayat pegangan kita dalam menghadapi situasi sekarang ini adik-adik. Yaitu isinya berbunyi di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tuhan, firman Tuhan di sini sudah jelas sekali ya. Bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Tentu saja pengharapan itu harus di dalam Tuhan, bukan pengharapan contohnya kepada orang tua. Kita bersukacita dari orang tua gitu, berharap orang tua memberikan sesuatu terus yang kita inginkan supaya kita bahagia, supaya kita sukacita. Itu semua sia-sia. Pasti hanya beberapa hari dan itu hilang lagi. Bahkan mungkin lebih singkat ya, beberapa jam aja. Setelah mendapatkan ya udah gitu loh. Bosan lagi, jenuh lagi. Nah, lalu sabarlah dalam kesesakan. Nah, ini situasi ini tuh sulit banget. Kalau contohnya ya, kalau Cici ya sedikit curhat ya. Kalau sekolah itu lebih senang belajar itu di sekolah. Kalau di rumah itu terkadang anak-anak itu lebih susah dibilangin sama orang tua. Bener gak? Dikasih tahu sama orang tua juga lebih susah. Lebih gampang sama guru, lebih mendengarkan. Ya bukan berarti kalian juga tidak susah juga dibilangin sama guru, cuma lebih dengerin gitu loh. Ya kan? Nah, tapi kita harus lebih bersabar menghadapi itu semua. Nah, ini pun pelajaran bagi Cici ya. Dia juga harus lebih bersabar, lebih selalu bersukacita dalam Tuhan, dan bertekunlah dalam doa. Ini juga adalah kunci yang paling penting. Kita harus selalu berdoa kepada Tuhan supaya sukacita itu selalu ada dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam sekeliling kita. Sukacita itu tidak padam ya. Sukacita itu bisa padam loh, dan kita sendiri terkadang penyebabnya, ya kan? Kita merasa jenuh dan kita membagikan kejenuhan itu kepada orang lain dengan ngerengek. Mi, Pip, beli mainan baru dong. Padahal beli pun saat ini tidak mungkin karena toko-toko pun masih tutup, ya kan? Nah, sulit sekali. Nah, kalau kayak gitu mama papanya mendengar kalian ngerengek terus kan jadi terbawa suasana. Jadi marah, jadi kesel, ya kan? Nah, kita tidak boleh membawa dampak yang baik. Kita harus membuat sukacita itu selalu di dalam keluarga kita, sukacita yang dari Tuhan, oke? Karena salah satu dari boboro pun itu adalah sukacita. Kita sebagai anak Tuhan, kita tentu harus memiliki boboro, dan salah satunya itu adalah sukacita. Nih ayatnya ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita buka ya, Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kita bersukacita di dalam Tuhan tentunya tidak ada hukum yang melarang. Tidak ada yang nanti gara-gara kita bersukacita di dalam Tuhan, kita melakukan sesuatu hal yang baik dan kita menjadi sukacita, lalu mama, papa, adik, kakak, atau kakek nenek pun jadi marahin kita. Itu nggak ada. Justru sukacita itu akan membawa dampak yang baik juga.
Kalau kita senang, nah orang tua nih misalnya pulang kerja atau sedang melakukan pekerjaan di rumah pun lagi suntuk ya, lagi pusing gitu. Nah kalau kitanya juga bersukacita, orang tua pun jadi terhibur, jadi senang ya kan. Dan jadinya nggak ada yang marah. Kalau kita ngerengek-rengek, orang tua udah lagi pusing, lagi suntuk juga. Kalau mendengar kalian ngerengek, ya jadi marah, jadi berantem. Yang akhirnya ya di rumah juga jadi makin bosan gitu kan. Justru kita harus sukacita. Oke, kalian harus dengerin orang tua juga, sama-sama saling membantu, saling mendukung supaya sukacita itu tidak hilang. Karena ya gitu ya, kalau penyebab salah satu sukacita hilang ya selain dosa ya gitu, kita yang juga suka mengeluh, suka membanding-bandingkan gitu kan. Ya banyak faktor lainnya, oke? Nah, Cici cukupkan sampai di sini. Ingat selalu ya ayat yang tadi di Filipi 4 ayat 4. Bersukacita, oke? Kita baca sekali lagi dulu ya. Ayat emasnya, ini sebagai ayat hafalan juga ya, supaya kalian selalu ingat bahwa Tuhan menyuruh kita untuk selalu bersukacita. Oke, Filipi 4 ayat 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Oke, karena Tuhan juga senang, suka dengan anak-anak yang selalu bersukacita. Ya, dicukupkan, tidak dipanjangkan lagi. Kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami mau belajar lagi untuk lebih bersukacita di dalam Tuhan. Kami mau lagi Tuhan untuk berpengharapan kepada Tuhan di tengah masa-masa yang lebih sulit ini saat ini ya Bapa. Ajar kami untuk kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran pada orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Dan tanamkan selalu sukacitamu di dalam kami ya Bapa, supaya pengharapan kami selalu pun hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah manis bagi anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.